Allah mengabulkan doa Nuh dan sebelumnya membinasakan kaumnya yang mendustakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan baginya dan kaum yang beriman kepada risalahnya alat-alat untuk menyelamatkan diri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa tidak seorang pun akan beriman kecuali siapa-siapa yang mengikutinya dan menyuruhnya agar tidak merasa sedih dengan sebab mendustakan orang-orang kafir terhadapnya, karena Allah akan menenggelamkan mereka semua. Allah menyuruh Nuh membuat kapal keselamatan dan memberitahukan kepadanya bahwa Allah akan mengawasi dan memeliharanya, serta melarangnya mendoakan orang-orang kafir dengan keselamatan setelah mereka tetap berada dalam kekafiran mereka. Karena Allah telah memutuskan akan menenggelamkan mereka, Nuh mulai membuat kapal dan ia pun ikut bekerja sebagai tukang kayu, sehingga diejek oleh orang-orang kafir lantaran pekerjaannya itu. Menghadapi ejekan mereka ini Nuh berkata, "Jika sekarang kamu mengejek saya dan orang-orang beriman yang bersamaku, maka sebentar lagi kami akan mengejek kalian. Karena aku tahu siksaan dan kebinasaan yang bakal menimpa kalian, sehingga kalian tahu siapa yang akan ditimpa siksaan yang menghinakannya di dunia, sebagaimana siksaan yang bekal akan menimpanya di akhirat." Nabi Nuh alaihissalam menyelesaikan pembuatan kapalnya dan tampak tanda-tanda permulaan siksaannya, yaitu memancarnya air dari bumi. Maka Allah menyuruh Nabi Nuh mengumpulkan setiap jenis hewan yang hidup sepasang-sepasang, jantan dan betina, untuk dibawa bersamanya di dalam kapal, supaya tetap hidup setelah musnahnya makhluk hidup dan bisa berkembang biak kembali di bumi. Demikian Allah menyuruh Nuh membawanya di dalam kapal, keluarga dan para kerabatnya, dengan perkecualian 2 orang di antara mereka. Lantaran kafir kepada Allah, maka adalah salah seorang istri dan anaknya. Nuh menyiapkan kapalnya dan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Naiklah di dalamnya dengan menyebut nama Allah Ta'ala di waktu berlayar dan berlabuh, karena kapal itu bukanlah sebab terjadinya keselamatan, akan tetapi wajiblah atas mereka menuju kepada Allah, karena dialah yang menjalankan dan menghentikan kapal itu." Juga Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan mereka bahwa Allah maha luas ampunannya dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman, sehingga mereka diselamatkan dari kebinasaan. Kemudian berjalanlah kapal itu setelah air meluap di tengah-tengah gelombang besar yang tingginya bagaikan gunung. Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa Nuh berdoa kepada Tuhannya agar membalas kaumnya, sehingga Allah menjawab doanya, lalu menurunkan hujan yang deras dari langit yang tidak pernah dialami oleh bumi sebelumnya, dan menyuruh bumi supaya memancarkan air dari segenap penjurunya. Maka berkumpullah air dari langit dan bumi, sehingga timbul air bah yang hebat yang ditakdirkan Allah dengan doa nabinya untuk membinasakan orang-orang kafir, sambil menyiapkan jalan keselamatan bagi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya di atas kapal yang berjalan dengan perlindungan Allah dan pemeliharaannya. Nuh teringat akan putranya sebagai seorang bapak yang sayang kepada anaknya. Nuh memanggilnya untuk naik ke atas kapal bersama keluarganya yang lain, sedangkan putranya itu tetap dalam kekafiran. Maka Nuh berkata, "Hai anakku, naiklah engkau bersama kami, supaya engkau selamat dari kehanyutan, dan janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang-orang kafir yang mengingkari agama Allah." Akan tetapi putranya tidak menjawab seruan Allah dan tetap durhaka dan menduga bahwa apa yang terjadi itu merupakan peristiwa-peristiwa alam
biasa dan berharap akan bisa selamat tanpa naik ke atas kapal. Maka ia pun berkata kepada ayahnya, "Aku akan berlindung ke gunung yang tidak bisa dicapai oleh air, sehingga aku tidak tenggelam." Ayahnya menjawab, "Tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup mencegah tenggelamnya seseorang yang telah ditakdirkan Allah bahwa ia bakal tenggelam." Sebagai balasan bagi orang-orang kafir, putranya tetap menolak dan menyangka bahwa usahanya untuk mencapai puncak gunung bisa menyelamatkannya dari tenggelam. Akan tetapi kekuatan air dan tingginya gelombang telah menghanyutkan putra yang sesat dan kafir itu. Nuh memohon keselamatan putranya. Timbul rasa kasihan dalam hati Nuh terhadap putranya, maka ia pun memohon kepada Tuhannya dengan khusyuk agar sudi menyelamatkan putranya. Bukanlah Tuhannya telah berjanji sebelumnya akan menyelamatkannya bersama keluarganya, sedangkan putranya adalah termasuk keluarga, dan Allah selalu menepati janjinya, dan Dia adalah Hakim yang Maha Adil. Maka Allah menjawab permohonan Nuh bahwa putranya yang kafir itu bukanlah termasuk keluarganya yang dijanjikan diselamatkan, karena ia tidak beriman dan tetap dalam kekafiran, dan ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allah melarang Nuh untuk memohon sesuatu kecuali bila mana ia merasa yakin bahwa hal itu benar dan tepat, sebagaimana Allah melarang agar tidak masuk dalam golongan orang-orang yang berbuat aniaya dan memohon keringanan bagi hukuman Allah, sekalipun yang berbuat itu putranya, dan beranggapan bahwa kasih sayang bapa dapat menghalalkan hukum Allah. Nuh menyesal atas perkataannya dan mengakui kesalahannya, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, agar tidak memohon kepadamu sejak sekarang apa yang tidak engkau ridai. Dan jika engkau tidak mengaruniai aku dengan ampunanmu dan menyayangi aku dengan keutamaanmu, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Ketika orang-orang kafir itu binasa lantaran air bah, Allah menyuruh bumi untuk mengisap airnya dan menyuruh langit untuk berhenti menurunkan hujan. Maka surutlah air dari bumi setelah Allah memutuskan kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat aniaya, dan kapalnya terdampar di gunung Jodi. Ketika itu diserukan kepada orang-orang kafir yang binasa dengan kekuasaan ilahi, "Jauhlah orang-orang yang berbuat aniaya ini dari rahmat Allah dan ampunannya." Setelah kapal terdampar dan bumi menelan air bah, Allah menyuruh Nuh turun dari kapal ke bumi. Maka turunlah ia ke bumi Mausil dengan diliputi oleh berkah dari Allah bersama orang-orang yang beriman dan anak cucunya yang bakal menjadi orang-orang beriman, sebagaimana mereka akan menjadi umat yang akan menikmati dunia dan kebaikannya. Akan tetapi mereka tidak akan mendapat berkah Allah, karena mereka akan menyeleweng dari jalan kebenaran dan diselamatkan oleh setan, hingga menyebabkan mereka ditimpa siksaan Allah dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dikatakanlah kepada Nuh, "Hai Nuh, turunlah dengan keselamatan dari kami dan berkah atasmu dan umat-umat yang bersamamu dan umat-umat yang akan kami beri kenikmatan kepada mereka. Kemudian mereka itu akan ditimpa siksa yang pedih dari kami."